Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bertemu di webinar tata laksana faktur akibat kecelakaan kerja. Yang terhormat Dr. Jul Indra MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Bunda Alia mengucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak M. Novrianto yang saya hormati, dan saya hormati Dr. Putu Mega Wiyasta M. Biomed SPOT yang saya hormati, dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini saya selaku mewakili manajemen BPJS Tenagakerjaan Depok khususnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Webinar ini kami selenggarakan bersama dengan Bunda Alia karena kami melihat bahwa kita selalu meningkatkan pelayanan untuk peserta. Dengan adanya Bunda Alia, semoga kita bisa menambah kepuasan pelanggan dalam rangka tata laksana kasus kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja di mana kebanyakan yang dialami adalah fraktur. Nah, kebetulan di Rumah Sakit Bunda Alia ini ada Dokter Putu yang sangat piawai dalam menangani kasus-kasus ortopedi. Nah, kenapa kita bekerja sama dengan Bunda Alia? Salah satunya karena lokasinya dan fasilitas rumah sakitnya cukup mendukung untuk tata laksana kasus-kasus kecelakaan kerja, di mana kita sangat memperhatikan golden hour. Apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan, golden hour itu sangat menentukan seperti apa nanti setelah selesai pengobatan. Kita sangat mengejar sekali untuk golden hour. Jadi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan agar segera dapat menjalani pengobatan sehingga risiko-risiko akibat kecelakaan kerja bisa diminimalisasikan. Dan bagaimana tata laksana apabila tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja yang mengalami fraktur khususnya, nanti Dokter Putu akan menjelaskan agar maksimal pengobatannya setelah mengalami kecelakaan kerja, tenaga kerja bisa bekerja kembali seperti biasa. Ini salah satu tujuan BPJS Tenagakerjaan dan hal ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bunda Alia untuk lebih meningkatkan pelayanan pelaksanaan tata laksana kecelakaan kerja. Semoga kerjasama kita RSU Bunda Alia dengan BPJS Tenagakerjaan bisa berjalan dengan baik. Hal-hal yang terjadi dalam hal ini tenaga kerja bisa cepat terlayani karena lokasi Bunda Alia di pinggir jalan raya dan dekat stasiun, di mana merupakan tempat mobilisasi pekerja dalam saat berangkat kerja maupun pulang kerja. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma mungkin saya ini sedikit yang menambahkan sedikit dari yang sudah disampaikan oleh Bu Uli. Ada pihak-pihak yang terkait dalam penentu keberhasilan pelayanan program JKK di PLKK, yaitu mulai dari pekerjanya sendiri, perusahaan atau pemberi kerja, PLKK, dan BPJS Tenagakerjaan. Jadi keempat pihak ini tidak bisa dipisahkan dalam penanganan kasus kecelakaan kerja. Semoga dengan pertemuan kali ini yang diikuti juga oleh perusahaan atau pemberi kerja, perwakilannya, PLKK Rumah Sakit Bunda Alia, dan kami sebagai penyelenggara, mudah-mudahan bisa meningkatkan pelayanan kita kepada peserta. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan istilahnya mengenalkan ortopedi kepada para peserta ya. Apa itu ortopedi? Jadi ortopedi adalah cabang ilmu kedokteran yang menangani penyakit atau kelainan pada sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal itu terdiri dari tulang, otot, tulang rawan, ligamen, tendon, fascia sampai persendian yang meliputi sistem gerak tubuh manusia, mulai dari tulang belakang, dari leher, punggung, pinggang, kemudian ekstremitas atas, dari bahu, lengan, siku, sampai tangan, kemudian ekstremitas bawah, mulai dari
panggul, paha, lutut, sampai kaki. Jadi ruang lingkupnya luas ya. Nah, penyakit apa saja yang bisa dikonsultasikan? Ya ini baik dengan tindakan non-operatif maupun operatif, yaitu pada kelainan kongenital atau pada kelainan bawaan, kemudian akibat infeksi pada sistem muskuloskeletal, penyakit rematik, trauma. Nah, ini akan kita bahas nanti, terutama yaitu pada patah tulang. Selain itu biasanya kecelakaan kerja juga selain patah tulang atau fraktur, bisa juga karena tendon atau uratnya yang putus, misalnya kena mesin potong atau jarinya yang putus, nah, itu sudah sampai tembus ke tulang ya. Kemudian tumor di ekstremitas, kemudian penyakit neuromuskuler, dan kelainan metabolik yang paling sering adalah osteoporosis. Nah, ini beberapa contoh pada anak-anak kelainan yang paling sering namanya clubfoot atau CTEV. Kemudian infeksi pada ekstremitas mulai dari kulit sampai ke dalam tulang, baik dari kaki, tangan, tulang belakang. Nah, trauma, nah ini trauma tidak hanya operasi tapi juga penanganannya bisa dengan pemasangan gips. Tapi kalau yang sudah terjadi kerusakan yang sudah parah, open fracture, ya itu perlu tindakan operasi. Kemudian tumor, mulai tumor pada ekstremitas, mulai yang tumor yang paling kecil sampai yang besar. Kemudian penyakit rematik, degeneratif, ini yang paling sering istilahnya pengapuran pada lutut, bisa di semua sendi, di lutut, pinggang, kaki, leher, tangan. Kemudian penyakit neuromuskuler, nah ini biasanya ada sensasi kesemutan atau mati rasa pada tangan ataupun kaki. Dan kelainan metabolik atau endokrin, nah ini biasanya pada osteoporosis, jadi tulang yang sudah mulai kropos dan mulai bengkok pelan-pelan. Nah, kemudian kita langsung ke ini, pokok pembahasan. Mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi, biar saya juga mengetahui apa yang dari peserta yang ingin ditanyakan lebih jelas. Secara umum, fraktur itu adalah diskontinuitas tulang dan tulang rawan. Jadi terputusnya tulang, ya ada dua secara garis besar, dia ada fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Nah, jadi fraktur terbuka di mana ada luka di patahan tersebut. Nah, ini biasanya dia akan mengeluarkan darah pasti dari sana yang terus-menerus. Itu mulai dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang paling besar sampai tulangnya terlihat. Nah, kemudian ada fraktur tertutup. Nah, kalau fraktur tertutup ada patah tulang yang seperti ini, tapi dia tidak ada luka. Nah, cuman dia akan terlihat bengkak di tangan, kaki, gitu. Nah, apa aja gejala klinisnya? Sebenarnya gampang ini untuk mengetahui patahan atau fraktur. Ya, biasanya pasti diriwayat trauma. Bisa akibat jatuh, ya, atau tertimpa benda yang berat. Biasanya yang paling sering sih kecelakaan dari berangkat kerja atau sepulang kerja. Nah, itu pasti ada riwayat trauma. Nah, kemudian keluhannya pasti nyeri pada bagian yang terkena atau bagian fraktur. Kemudian pada bagian tersebut tidak dapat menggerakkan anggota geraknya, baik itu di tangan, kaki. Kalau di tulang belakang dia biasanya duduk aja nggak bisa, gitu, atau menggerakkan badan nggak bisa. Kemudian ada deformitas. Deformitas itu artinya ada pembengkokan. Biasanya paling jelas biasanya terlihat di tulang kering atau tulang di betis atau di paha, dia akan bengkok. Kemudian memendek dia biasanya kalau udah ada pembengkokan seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga ada pembengkakan. Nah, jadi dibandingkan dia biasanya kalau tangan kanan sama tangan kiri dibandingkan aja, dilihat aja pasti yang satu bengkak, yang satu enggak. Biasanya itu gejala
setelah trauma gejala patah karena terjadi perdarahan di dalam. Nah, kemudian tata laksananya secara garis besar itu adalah 4R. Jadi yang pertama recognition adalah diagnosis. Nah, diagnosis ini ditegakkan dia berdasarkan dari tadi anamnesis dan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan menunjang. Biasanya yang paling simpel itu dengan X-ray saja cukup atau ronsen untuk menegakkan diagnosisnya. Nah, kemudian reduction. Nah, reduction-nya artinya mengembalikan posisi tulang seanatomis mungkin. Itu bisa dilakukan secara open atau close reduction. Jadi secara operasi, open itu jadi secara terbuka, jadi dilakukan pembukaan pada luka, atau secara close reduction atau tanpa operasi, jadi istilahnya pasang gips. Nah, itu bisa dua. Kemudian retaining atau fiksasi. Nah, ini bisa dengan fiksasi dalam atau internal fiksasi dengan pemasangan implan atau fiksasi eksternal. Seperti gambar di sebelah, fiksasi eksternal, atau dengan gips juga fiksasi internal. Kemudian yang paling penting adalah rehabilitasi. Bagaimana mengembalikan fungsinya. Jadi fungsinya sebagai anggota gerak dari tubuh sehingga bisa berfungsi untuk aktivitas kembali normal. Kemudian komplikasi yang bisa terjadi adalah komplikasi sistemik atau lokal secara garis besar, di mana komplikasi sistemik ini artinya dia komplikasi yang mengancam nyawa apabila trauma atau patahannya itu bisa lebih dari satu tempat atau mengenai tulang yang besar. Misalnya patahan pada tulang paha itu akan mempengaruhi sistemik, ya itu istilahnya crash syndrome. Artinya dia terjadi kerusakan dari tulang sampai jaringan sekitar yang luas sehingga mengakibatkan kerusakan pada ginjal yang menyebabkan gagal ginjal. Nah, itu mengancam nyawa. Jadi harus segera ditangani. Kemudian DVT, nah ini patahan itu bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Sama juga dengan pulmonary embolisme. Jadi dia setelah patah dia ada emboli sampai ke paru, menyumbat di pembuluh darah paru sehingga menyebabkan pasiennya bisa sesak. Padahal patah di kaki bisa sesak. Nah, itu dilihat dari ronsen bisa. Kemudian tetanus. Nah, apabila dia terkena besi atau apa yang sampai ke tulang yang bisa yang ada bakterinya, Clostridium tetaninya yang bisa menyebabkan infeksi tetanus. Kemudian ini gas gangren. Nah, ini kalau dia didiamkan beberapa lama sehingga terjadi pembusukan di dalam. Fat emboli sama dengan emboli, jadi dia karena cederanya sampai ke tulang, sampai jaringan lunak, nah itu yang menyebabkan terlepasnya lemak yang menyumbat ke pembuluh darah kecil, bisa di otak, paru, dan jantung, sehingga mengancam nyawa. Kemudian komplikasi secara lokal, nah itu terjadi pada tulang, jaringan lunak, dan sendi. Nah itu di mana terjadi kerusakan pada jaringan tersebut apabila tidak ditangani dengan cepat. Kemudian komplikasi lokal yang late atau yang fase lamanya bisa menyebabkan malunion. Nah, malunion artinya tulangnya nyambung tapi bengkok, jadi sehingga tidak anatomis. Kemudian non-union artinya dia tulangnya dia tidak nyambung. Nah, jadi fungsinya akhirnya fungsinya juga tidak bisa berfungsi secara optimal. Nah, itu secara garis besar komplikasi yang mungkin terjadi. Makanya penanganan awal kalau patah tulang ya kalau bisa misalnya langsung segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Tapi penanganannya yang bisa dilakukan di tempat kerja yaitu adalah pembidayaan. Misalnya habis kecelakaan atau apa, ketiban apa, kita darah yang sakit itu kita harus fiksasi, jadi dengan bidai
seadanya. Nah, untuk itu mengurangi nyeri, kemudian mencegah kerusakan jaringan, dan imobilisis, jadi mendiamkan. Jadi tidak usah diurut, walaupun dia tidak patah atau apa, tapi tetap istilahnya adalah di rise. Jadi istirahatkan, kalau bengkak dikompres es, kemudian dibebat, didiamkan compression, dan agak tinggikan elevasi. Itu namanya rise, itu untuk cedera. Bisa pada patah tulang atau cedera urat atau jaringan yang lain. Nah, kemudian syaratnya, harus mengenai dua sendi, jadi harus agak panjang. Misalnya kalau di tulang kering harus dari bawah sampai ke paha. Di tangan juga itu dari, misalnya di lengan bawah dia dari tangan sampai ke siku di atasnya. Kemudian daerah tonjolannya itu harus dipasang bantalan. Dan juga harus dimonitor vaskularisasi bawahnya, apakah di bagian bawahnya itu pucat apa enggak, gitu. Itu yang dimonitor. Ya, mungkin sekian dari penjelasan saya agar bisa bermanfaat dan diterima untuk